Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan panjang umur ya. Baik, berjumpa kembali tentunya di channel Seneng Sinau yang selalu berbagi hal yang positif, tentunya jawaban-jawaban yang teman-teman butuhkan. Baik, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, dan aktifkan tanda lonceng. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Masih di soal PPPK atau P3K ya. Mari kita jawab secara bersama-sama. Soalnya adalah nomor 16, ketika menghadapi kegagalan, saya. Nah, ketika kita menghadapi kegagalan, apa yang harus dilakukan oleh diri kita? Pilihannya adalah A, saya merasa itulah kemampuan maksimal saya. Nah, ini seperti halnya putus asa ya. Karena ketika kita menghadapi kegagalan itu kan harusnya kemudian bangkit lagi, kemudian biasanya mengoreksi kesalahan kita, kemudian ada suatu impian yang harus dicapai, apalah itu. Kemudian yang B, saya dapat segera bangkit dan memperbaiki kelemahan saya. Oke, yang B ini sepertinya sudah masuk ya. Berarti jawabannya seperti yang B. Kita baca dulu yang C. Saya merasa diri saya kurang mampu. Salah. D, saya membutuhkan waktu lama untuk membangkitkan. Salah juga. Karena orang untuk bangkit itu ini kan sudah gagal, kenapa harus perlu lama gitu kan? Salah juga. Yang E, saya dapat bangkit kembali asal ada teman. Salah juga. Berarti yang lebih tepatnya itu yang B. Oke, nomor 2. Jenis tugas yang paling saya sukai adalah, nah ini sebuah pertanyaan yang ditujukan pada diri teman-teman ya. Nah, itu sebenarnya tugas yang paling disukai itu apa? Nah, di sini jawabannya bermacam-macam ya. Dan jawabannya itu benar, tapi pilih yang lebih tepat gitu menurut teman-teman. Nah, A itu A, tugas yang sulit dan menantang. Nah, ini jawaban yang tepat sebenarnya, tapi kita lihat dulu yang selanjutnya apakah ada yang lebih tepat lagi. B, tugas yang tidak menyulitkan saya. Nah, kalau tugas yang tidak menyulitkan itu justru apa ya, tidak bisa berkembang karena kita tidak bisa mengetahui hal-hal cara-cara untuk menghadapi suatu pekerjaan yang sangat sulit, biasanya seperti itu. T, yang C, tugas yang sesuai dengan kemampuan saya. Nah, ini benar juga, tapi untuk bisa berkembang tentunya kita memerlukan tugas-tugas yang tidak familiar kan dengan kemampuan kita. Artinya kita bisa berkembang dengan tugas-tugas yang baru, justru yang susah dan sulit gitu kan. Kemudian yang D, tugas yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan saya. Ini benar juga, tapi kembali lagi pada penjelasan yang C tadi ya. Dan E, yang tugas yang mudah saya kerjakan agar hasilnya bisa maksimal. Apalagi yang ini terlalu simpel, jadi yang jawaban yang benar adalah yang A ya, tugas yang sulit dan menantang. Nomor 18, Anda akan berangkat mengikuti tes seleksi. Di tengah perjalanan sepeda motor Anda mengalami pecah ban. Untuk menambahkan butuh waktu 10 menit, padahal waktu tes tinggal 10 menit lagi. Nah, ini sudah waktunya 10 menit, kemudian waktu tesnya 10 menit lagi. Nah, ini harus bagaimana, jarak ke tempat tes masih 2 km. Alangkah jauh kan? Jika Anda naik angkot juga membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Di sekitar Anda tidak ada tukang ojek. Apa yang Anda lakukan? Nah, ini sebuah pertanyaan yang membuat Anda itu berpikir cepat ya. Kemudian jawabannya A, saya akan menuntun motor ke bengkel kemudian naik angkot ya ini ya. Nah, ini enggak ini ya, ini salah ini. Naik angkot gitu kan. Karena di sini sudah menjelaskan jika Anda naik angkot juga membutuhkan waktu sekitar 10 menit gitu kan. B, saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat kemudian segera naik. Nah, ini sama aja halnya dengan yang A ya. Salah juga. Yang C, saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk kemudian melepon teman untuk menjemput dan mengantar ke tempat les. Nah, bentar. Yang C ini kita simpan dulu.
karena ini ide yang bagus juga. Yang D, saya akan menunggu bengkel menambal. Tapi salah juga, saya akan membatalkan iklan, salah juga. Berarti jawabannya yang C. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bahagia dan ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.